Nah, sekarang kita akan belajar atau mempelajari tentang Microsoft Teams. Jadi, Microsoft Teams ini kegunaannya adalah kita membuat kelas kayak gitu. Jadi, misalkan kalau kita sebagai guru, nanti kita bisa membuat kelas-kelas untuk siswa kita. Jadi, misalkan untuk misalkan kelas IPA 1, kelas IPA 2, atau sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Atau misalkan suatu saat nanti Bapak Ibu ketika ingin melakukan training, ingin melakukan pelatihan, bisa menggunakan Microsoft Teams ini. Microsoft Teams ini mempunyai banyak sekali kelebihan-kelebihan. Jadi nanti kita bisa melakukan webinar. Nah, webinarnya ini bisa kita itu audiensnya atau pesertanya itu bisa mencapai 250 orang. Jadi cukup banyak yang bisa ikut di dalam satu webinar. Nah, nanti di sini Microsoft Teams ini adalah ini. Nanti diklik saja. Kemudian biasanya tampilannya itu akan ada seperti ini. Kita diminta untuk mendownload Microsoft Teams-nya. Jadi kita bisa juga mendownload Microsoft Teams di dalam PC kita atau di dalam di dalam HP kita. Nah, di sini saya sudah mendownload ya. Jadi kalau misalkan Get Windows App, nah ini bisa kita download untuk di PC nanti, kemudian diinstal. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin tetap menggunakan webnya, tetap menggunakan tampilan web, tidak download, berarti pakai use the web app instead. Pakai yang ini ya, yang kedua ini. Nah, di sini misalkan saja saya masuk aja ke sini dulu. Misalkan. Nah, di sini. Ini tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Biasanya nanti juga kalau misalkan kita belum download, di sini itu akan ada tombol untuk downloadnya juga. Nah, kalau misalkan saya tampilan yang hasil downloadan saya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan saya pakai yang sudah saya download aja. Nah, nanti biasanya tampilan awalnya itu kan seperti ini. Jadi muncul kelas-kelas kalau misalkan kita sudah pernah ikut sebelumnya, atau biasanya kalau belum ada ya akan ada grup-grup yang mungkin bisa kita ikuti, kita join kayak gitu, atau kosong. Nah, kemudian di sini menu-menu atau fitur-fitur yang disediakan di dalam Teams itu ada di sini ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada aktivitas. Jadi aktivitas itu adalah seperti ada notifikasi kayak gitu. Kalau misalkan biasanya kalau kita pas mengakses itu akan ada pemberitahuan apakah notifikasinya diaktifkan atau tidak. Ada loncengnya gitu, kita aktifkan saja. Jadi di sini nanti akan ada pemberitahuan. Jadi seperti notifikasi biasa kalau pesan kayak gitu. Kemudian ini ada juga obrolan. Nah, ini obrolan-obrolan di setiap kelas yang sudah kita pernah ikuti biasanya akan muncul di sini. Kemudian di sini juga kalau misalkan kita pernah mengadakan rapat juga atau mengadakan webinar juga bisa muncul di sini. Kemudian tim. Nah, timnya ini adalah yang kelasnya tadi. Kemudian ini ada tugas. Ini misalkan kita ingin membuat tugas-tugas kayak gitu. Kemudian ini kalender, itu fungsinya nanti kalau kita ingin melakukan atau menjadwalkan webinar. Nah, ini kalau tugas nanti dia masuk, kalau misalnya kita ada banyak kelas ya, kita milih kelasnya. Nah, kemudian tinggal kita pilih kelasnya, misalkan saya pilih ini, kemudian saya next misalkan. Ini kalender itu untuk menjadwalkan webinar ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menjadwalkannya. Kemudian di sini ada panggilan, ada file. Nah,
Nah, panggilan ini untuk sesama pengguna akun Microsoft 365. Kemudian ini ada aplikasi-aplikasi lainnya, bisa Bapak Ibu coba-coba sendiri semuanya. Bisa Bapak Ibu explore sendiri-sendiri nanti. Kemudian yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah tentang bagaimana cara kita membuat kelas. Jadi di sini caranya adalah di sini ada bagian bergabung atau buat tim, kita klik saja. Nah, ada opsinya ya. Nah, maka di sini kita pilih yang buat tim, klik buat tim. Kemudian ada berbagai macam. Nah, ini macam-macam timnya. Nah, kalau ini kelas, yang ini PLC, kemudian staff dan lainnya. Nah, untuk kelas itu misalkan kita ingin membuat kelas yang nanti di dalamnya ada penugasan-penugasan. Kalau PLC itu biasanya misalkan komunitas MGMP, KKG dan sebagainya. Tetapi pun MGMP atau KKG kayak gitu pun bisa kita bikin kelas. Jadi tergantung keinginan kita, staff misalkan untuk staff perkantoran dan lainnya. Kalau lain-lain ya lain-lain kelompok apa, aktivitas apa, sepak bola, ekstrakurikuler atau klub-klub lainnya atau apa, terserah. Kemudian kok malah batal. Kita masuk yang di kelas ya. Nah, kemudian nama kelas yang ingin kita buat apa? Misalkan kelas, nah misalkan seperti itu, atau kelas saya bikin aja kelas training latihan berikutnya. Kemudian kita boleh deskripsinya ditulis, boleh enggak. Kemudian berikutnya. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan siswanya. Misalkan menambahkan saya juga bisa dengan mengetik namanya, bisa juga dengan mengetik langsung alamat dari username akunnya. Misalkan saja nah, misalkan saja saya ingin misalkan dengan Bu Rahmil. Nah, terus misalkan dengan Bu Santi misalkan. Nah, kayak gitu. Tinggal nanti kemudian tambahkan dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan. Kalau sudah, kemudian di sini ditutup. Nah, kayak gitu, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini kan baru ada channel umum saja. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan channel? Nah, di sini di poin ketiga ini tinggal diklik, kemudian tambahkan saluran atau tambahkan channel. Tinggal misalkan apa, tutorial misalkan. Kemudian tambahkan. Kalau ingin menambahkan lagi juga tinggal ditambahkan aja kayak tadi. Kemudian kalau ingin bagaimana cara agar orang lain itu bisa bergabung di dalam kelas kita. Jadi tadi kan sudah ya pakai cara yang pertama, kita memasukkan satu persatu ya namanya dan akunnya satu persatu kita masukkan. Nah, cara kedua itu bisa juga kita lakukan dengan share link. Jadi di sini kemudian ada dapatkan tautan tim. Nah, di sini kemudian nanti kita salin. Nah, itu kan tautannya panjang sekali ya Bapak Ibu. Nah, untuk memperpendek tautannya nanti bisa kita gunakan web yang menyediakan memperpendek tautan, bisa pakai gg.gg, pakai bit.ly, bisa juga pakai tinyurl. Misalkan saya pakai tinyurl.
Nah, nanti tadi kan sudah di copy. Nah, nanti dipastekan di sini. Kemudian tinggal di sini diklik misalkan apa alamatnya yang ingin inginkan apa. Misalkan kelas. Tadi kelas apa ya? Kelas training latihan kayak gitu. Kemudian make training URL. Nah, kalau sudah kan kita tinggal copy saja, kemudian dibagikan ke orang lain. Bisa kita juga coba di halaman Windows kita. Kita coba apakah sudah berhasil atau belum kayak gitu. Terus balik lagi ke tadi, itu cara yang nomor saya pakai ini aja. Itu cara yang nomor 2 untuk memasukkan anggota ke dalam kelas kita, peserta ke dalam kelas kita. Nah, cara ketiga itu ada lagi Bapak Ibu. Jadi cara ketiga itu adalah seperti ini. Nah, kita balikkan dulu ke halamannya. Kemudian di sini, jadi kita membagikan kodenya. Kita maaf, saya masuk lagi ya. Yang mana tadi? Nah, ini. Kita membagikan kodenya. Kita membagikan kodenya dengan cara ini diklik, terus kelola tim. Kalau sudah, saya keliru. Nah, yang ini. Nah, ini kemudian diklik, kemudian kelola tim. Kita tunggu. Nah, di bagian pengaturan kita klik. Nah, di bagian pengaturan ini di sini ada kode tim. Nah, kita klik kode tim. Kemudian kita klik buat. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, maka ini kita copy, kemudian kita bagikan ke orang lain. Nah, kemudian orang lain bagaimana caranya masuk ke sini kayak gitu. Caranya adalah saya keluarkan dulu. Nah, di sini di bagian tim kelas-kelas gitu kan di pojok sini ada bergabung atau buat tim. Nah, ini tinggal diklik saja. Kemudian di sini ada bergabung dengan tim dengan kode, maka diklikkan kode di sini kemudian gabung dengan tim. Kayak gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah setelah membuat kelas tentang menjadwalkan webinar.